Sena, kamu jangan sok-sokan jadi orang suci. Kamu tuh masih sama aja di mata aku. Kamu tuh wanita malam. Hahaha. Om, jangan bikin aku malu. Aku pengen hidup tenang sekarang. Tenang gimana? Aku bisa kasih apa aja yang kamu mau. Asal kamu balik lagi kayak dulu. Mau kan? Enggak om, aku lebih baik miskin daripada harus jatuh lagi ke dunia penuh dosa. Ya Allah, kenapa masa lalu ini terus ngejar aku? Berat banget rasanya. Capek juga ternyata, tapi aku harus kuat biar kamar kelihatan bersih. Kehidupan yang baru ini harus dimulai dari hal-hal kecil. Aku mau semuanya bersih, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Alhamdulillah, akhirnya bisa kebeli buku-buku ini setelah pertimbangan yang cukup panjang. Semoga aku kuat buat belajar lagi, meski umur udah segini. Assalamualaikum Sen, maaf ganggu. Ini mau nanyain uang kos bulan ini, udah ada belum? Waalaikumsalam Bu. Aduh, saya jujur aja belum ada rezeki Bu. Saya lagi nyari kerja, tapi belum dapet. Kalau saya minta waktu lagi boleh nggak Bu? Yaudah, gak apa-apa. Saya percaya kamu beneran lagi berusaha. Kalau gitu dicicil dulu aja ya. Kalau udah ada uangnya tolong langsung dibayar. Jangan ngecewain saya. Makasih banyak Bu, saya janji nggak akan ngecewain Ibu. Saya juga lagi berbenah diri karena udah capek hidup kayak kemarin. Saya pengen berubah, pengen tenang. Resikonya ya ini, saya jadi nggak punya apa-apa. Saya ngerti Sena, hidup itu kadang jatuh, kadang bangun. Yang penting sekarang kamu udah benar-benar mau berubah. Iya Bu, walau kadang masih takut sama gosip orang-orang. Rasanya berat banget ninggalin semua bayangan masa lalu itu. Biarlah orang ngomong apa, yang penting Allah tahu niat kamu. Iya Bu, saya harus sabar. Makasih udah percaya sama saya. Ya sudah, saya balik dulu. Bismillah, mulai hari ini aku niatkan untuk kembali ke jalan Allah. Nggak boleh balik lagi ke masa lalu. Enak juga makan di pinggir jalan gini. Kalau dipikir-pikir, aku kangen juga sama suasana begini. Lebih nyaman dan gak banyak drama. Sena, astaga, aku kira kamu udah hilang tak kemana. Ternyata makan di pinggir jalan kayak gini ya. Yuni, iya, aku sekarang sering makan di sini. Lebih tenang rasanya. Kamu apa kabar? Kabar baik dong. Lihat tuh, motor bebek baruku. Nyicil sih, tapi lumayan lah. Yang penting hidupku nggak kekurangan. Iya, bagus motornya. Tapi aku sekarang udah gak mikirin hal kayak gitu lagi. Aku lebih butuh ketenangan. Ketenangan. Kamu serius, Sena? Kita udah tahu dunia ini keras. Kalau kamu nggak kerja kayak dulu, kamu mau makan apa? Pecel lele tiap hari? Ya ampun, aku sih ogah. Aku capek Yun. Aku udah gak kuat lagi hidup dalam dosa. Aku pengen berubah. Aku pengen deket sama Allah. Halah, jangan so suci lah, Sen. Dulu siapa coba yang paling rame orderannya? Kamu kan? Tiba-tiba sekarang bilang mau tobat. Aku beneran serius Yun. Aku udah belajar ngaji lagi, nyoba buat menata hidup ke jalan yang lebih baik. Aku gak mau hidup kayak dulu lagi. Ya udah, terserah kamu deh. Aku sih masih enjoy nikmatin hidup dengan cara cepat. Kalau kamu mau susah payah kerja halal, ya jalanin aja. Tapi jangan salahin aku kalau kamu kelaparan nanti. Lebih baik aku lapar Yun daripada kenyang tapi hati terus gelisah. Ih, so suci banget. Alif, Lam, Mim. Aduh, bacanya masih belepotan banget. Gak apa-apa Sena, pelan-pelan aja. Yang penting niatnya, kalau udah terbiasa pasti lancar. Iya Ustazah, kadang aku minder lihat ibu-ibu lain ngajinya pada lancar. Aku malah kayak anak kecil baru belajar ngaji. Jangan merasa rendah, justru yang baru belajar itu pahalanya lebih berlipat ganda. Karena kalau kamu lawan rasa malas, lawan gengsi itu berat, tapi kamu bisa. Aku tuh masih takut Ustazah, takut orang-orang gak percaya aku ada di jalan Allah. Kadang masih ada yang mandang aku aneh. Biarin aja, kalau kamu istiqomah lama-lama mereka akan lihat sendiri. Jangan sibuk mikirin omongan orang. Jangan sibuk mikirin omongan manusia, pikirin aja pandangan Allah. Iya Ustazah, aku bakal memperlancar lagi bacaannya. Itu bukannya Sena yang dulu sering nongol di tempat karaoke itu? Iya kayaknya. Lah aku sekarang pakai mukena. Aneh banget liatnya. Ya Allah, kenapa masih ada aja yang ngungkit masa lalu aku? Alah, palingan cuma buat nutupin aib doang. Bisa jadi cuma pura-pura. Hahaha. Aku harus kuat, aku nggak boleh nanggepin mereka. Besok aku harus lebih banyak berdoa. Aku nggak boleh goyah gara-gara omongan orang lain.
Wah, ternyata suasana pasar malam tuh bikin kangen juga ya. Tapi kalau rame gini was-was. Semoga nggak ketemu orang yang kenal aku. Loh, Sena. Wah, aku hampir nggak kenalin kamu. Ngapain kamu di sini? Om Budi? Iya, aku cuma lewat aja Om. Mau pulang ke kos. Lama nggak ketemu ya? Nih, aku kasih uang buat jajan. Anggap aja DP buat nanti kita ketemu. Jangan Om, aku nggak butuh uang itu. Aku udah bukan yang dulu lagi. Aku udah berhenti. Ah, masa sih? Kamu pikir gampang ninggalin dunia itu? Dulu kan kita sering ketemu. Aku masih ingat semuanya, Sen. Nih, terima aja uangnya. Om, tolong jangan ngomong kayak gitu. Aku serius pengen berubah. Aku udah cukup capek sama dunia malam. Ada apa tuh? Kok ribut-ribut di tengah jalan? Sena, kamu jangan sok-sokan jadi orang suci. Kamu tuh masih sama aja di mata aku. Kamu tuh wanita malam. Hahaha. Om, jangan bikin aku malu. Aku pengen hidup tenang sekarang. Tenang gimana? Aku bisa kasih apa aja yang kamu mau. Asal kamu balik lagi kayak dulu. Mau kan? Enggak Om, aku lebih baik miskin daripada harus jatuh lagi ke dunia penuh dosa. Ya Allah, kenapa masa lalu ini terus ngejar aku? Berat banget rasanya. Bu Ati, sini biar saya bantu. Berat banget kalau diangkat sendirian. Ya ampun, makasih ya Sena. Aku lagi repot banget nih. Capek banget rasanya. Mana anak-anak gak bisa diem. Cucian juga numpuk. Aduh. Ya udah, aku bantuin ya Bu. Kebetulan aku lagi nggak ada kerjaan apa-apa. Tante Sena, ayo main sama aku. Dorong mobil-mobilan ini, ayo cepat. Aku nggak ada temennya. Iya, sebentar. Nih mobilnya jalan. Brum. Aku lihat kamu sekarang beda banget Sen. Kamu bener-bener berubah ya? Iya Bu, aku pengen hidup normal kayak orang lain. Aku capek denger orang ngomongin aku terus. Itu kan Sena, sok-sokan jadi baik padahal dulu kerja di dunia malam. Iya, aku juga denger. Jangan-jangan cuma pura-pura doang. Orang kayak gitu susah berubah. Yakin banget. Kamu yang sabar ya Sen. Jangan dengerin omongan mereka. Iya Bu, biarin aja orang mau ngomong apa, aku nggak peduli. Kita mainnya di sana aja yuk. Ayo. Kayaknya segini udah cukup deh. Aku harus hemat, jangan boros. Yang penting bisa makan dan ada tenaga. Totalnya 50.000 Mbak. Iya Mbak, bentar ya. Aku lagi ngitung dulu uangnya. Loh, Sena. Wah, udah lama banget gak ketemu. Kamu masih ingat aku kan? Om Hendra? Iya, inget kok. Oh, cuma beli beginian. Ngirit amat. Udah ambil aja apapun yang kamu mau. Biar aku yang bayarin. Nggak usah Om, aku bisa bayar sendiri. Aku udah nggak mau terima apa-apa lagi. Jangan sok-sokan lah Sena. Dulu kamu nggak segan minta lebih. Sekarang malah nolak. Lucu kamu. Om, tolong jangan ngomong kayak gitu di sini. Aku malu didengar orang. Kenapa harus malu? Bukannya dulu kamu bangga dengan semua itu? Aku udah berubah Om. Aku nggak mau balik lagi ke dunia itu. Jadi tolong biarin aku hidup tenang. Ya udah, kalau kamu mau so alim, silahkan. Tapi ingat, masa lalu itu nggak gampang dilupain. Aku yakin kamu nggak bakal bertahan kalau hidup kamu kayak gini. Aku ngerasa capek banget Ustazah. Dimanapun aku pergi selalu ada aja om-om yang masih inget aku. Rasanya kayak aku nggak punya kesempatan buat mulai hidup baru. Sena, cobaan itu memang gak bisa dihindarin. Justru kalau kamu diuji, tandanya Allah sayang. Kamu lagi ditempa biar kuat. Tapi kadang aku takut Ustazah. Takut aku gak sanggup, takut aku goyah. Apalagi kalau ada aja yang sengaja nyudutin aku di depan orang lain. Ingat ya Sena, yang kamu hadapi bukan cuma manusia, tapi juga bisikan syaitan yang pengen kamu terus melakukan dosa. Kalau kamu tahan, itu artinya kamu menang. Aku bener-bener pengen berubah, tapi kenapa seolah dunia gak mau nerima aku. Dunia gak harus nerima kamu Sen, yang penting Allah nerima taubatmu. Manusia itu mulutnya gak ada habisnya, biar sebaik apapun kamu. Iya Ustazah, aku bakal coba lebih sabar lagi. Ini tamannya Bu, silakan dinikmati. Makasih Mas. Sena, jaga diri kamu. Jangan sering-sering ke tempat yang bikin kamu berpotensi ketemu masa lalu. Lebih baik sibukkan diri dengan hal yang baik, kayak belajar atau bantu orang lain. Iya Ustazah, besok aku mau coba cari kerja lagi, jauh dari lingkungan ini. Semoga aku bisa dapat rezeki halal. Insya Allah ada jalannya. Kamu udah di jalan yang benar, tinggal kuatkan langkah.
Makasih banyak Ustazah. Aku jadi lebih yakin kalau nggak dibantu Ustazah nggak tahu seberantakan apa hidup aku. Semoga kerjaan di luar kota beneran ada. Aku udah nggak tahan kalau harus terus-terusan dihantuin masa lalu. Air mineral mbak, murah aja, 3.000. Iya mas, satu aja. Haus juga nunggu dari tadi. Mbak ini kayaknya pernah saya lihat ya. Dulu sering nongol di tempat hiburan kan? Maaf mas, kayaknya salah orang. Hahaha, iya kali ya. Mirip banget soalnya. Hehehe, maaf kalau salah. Gak apa-apa mas. Ya Allah, lindungin aku. Aku takut banget kalau ketemu orang yang masih ingat masa lalu aku. Aku pengen bener-bener ngelupain itu semua. Bismillah, semoga aku bisa kerja dengan baik di sini. Aku harus buktiin kalau aku bisa dipercaya. Sena, kamu udah beres di ruang tamu. Cepet juga ya kerjanya. Iya bu, baru aja selesai. Habis ini saya mau lanjut ke dapur, masak sayur sop buat makan siang. Wah bagus, saya senang kalau kamu inisiatif kayak gitu. Anak saya juga tadi kelihatan betah waktu kamu ajak main. Teteh Sena, main lagi yuk. Nanti ya deh, sekarang Teteh harus masak dulu. Kalau udah selesai nanti kita main bareng lagi. Sena, saya jujur aja awalnya agak ragu nerima kamu. Takutnya kamu nggak betah atau nggak sungguh-sungguh karena kamu masih muda banget. Tapi saya lihat kamu rajin dan telaten ya. Makasih bu, saya emang pengen bener-bener nyari kerja karena kerja susah banget. Saya cuma pengen hidup tenang, gak nyusahin orang. Kalau kamu terus kayak gini, insya Allah bakal betah di sini. Saya juga bakal nyaman punya asisten yang bisa diandalkan kayak kamu. Iya bu, semoga di rumah ini saya bisa betah. Kalau begitu saya ke dapur dulu ya bu, permisi. Alhamdulillah, semoga aku tetap kuat di jalan ini. Sena, saya senang banget lihat kamu rajin ibadah. Jarang ada ART yang benar-benar jaga sholat 5 waktu kayak kamu. Makasih bu, sholat ini jadi penguat saya. Kalau enggak, mungkin saya udah jatuh lagi. Maksudnya jatuh lagi? Kamu ngomong kayak ada beban gitu. Lagi ada masalah ya Sen? Bu, saya sebenarnya punya masa lalu yang kelam. Saya pernah kerja di dunia malam sampai orang-orang cap saya jelek. Saya capek bu, makanya saya lari dari kampung nyari hidup baru di sini. Oh, jadi itu alasan kamu merantau. Sena, semua orang pasti punya masa lalu. Yang penting sekarang kamu benar-benar niat berubah. Iya bu, tapi kadang aku masih dihantuin. Om-om yang dulu pernah kenal aku sering tiba-tiba muncul, seakan gak mau biarin aku tenang. Kamu gak perlu takut. Selama kamu kerja di rumah ini, saya percaya sama kamu. Saya nilai kamu dari sikap yang sekarang, bukan dari masa lalu. Biarkan itu jadi pelajaran buat diri kamu sendiri. Makasih bu, kata-kata ibu bikin hati saya lega. Saya janji bakal kerja sungguh-sungguh. Saya nggak mau ngecewain ibu. Teruslah sholat, teruslah doa. Allah pasti lindungin kamu. Dan kalau ada yang ganggu, bilang aja ke saya. Kamu gak sendirian lagi. Iya bu, saya akan kuat. Doain saya istiqomah ya. Enak banget ternyata tinggal di sini. Jauh lebih tenang rasanya. Terima kasih ya Allah. Loh, itu tadi bukannya Sena ya om? Coba putar balik aja. Sena, kok bisa ada di sini? Kamu ngapain? Yuni, Om Budi, astaga, kalian ngapain ada di sini? Jangan heran gitu dong. Aku sama Yuni kan masih sering ketemu. Gak nyangka malah ketemu kamu di jalan malam-malam gini. Aku cuma lagi nenangin pikiran aja. Kalau gitu aku duluan ya. Tunggu dong, buru-buru amat sih. Apalagi Yun, aku udah berubah. Aku nggak mau balik lagi kayak dulu. Ayolah Sen, hidup enak itu gampang kalau kamu ikut aku lagi. Duit ngalir deras, gak perlu susah payah kerja kasar. Aku udah cukup, lebih baik sederhana tapi hati tenang. Sena, paras kamu tuh nggak pernah berubah, masih cantik dan bikin aku tergila-gila. Hahaha, aku masih inget jelas siapa kamu dulu. Jangan sosokan pura-pura alim. Udah ikut aja yuk. Cukup. Jangan menawarkan ini itu lagi karena aku nggak bakal tertarik. Aku udah cukup menderita. Aku benar-benar mau hidup normal. Sen, lihat aku. Aku bisa punya motor baru ini karena aku nggak mikir omongan orang. Kamu juga bisa balik sukses kalau mau ikut lagi. Ya kan om? Iyalah, daripada hidup menderita kayak gini. Aku nggak mau Yun. Aku lebih baik hidup susah tapi halal daripada kaya tapi penuh dosa. Kamu yakin bisa nolak? Aku bisa kasih apa aja, asal kamu mau balik lagi kayak dulu. Astagfirullah, jangan sentuh lagi aku om. Udahlah kalian pergi aja. Aku udah selesai sama semua itu. Tolong biarin aku hidup tenang.
Ya Allah, terimalah tobatku. Aku udah berusaha sekuat tenaga ninggalin masa lalu. Tolong jangan biarin aku jatuh lagi. Sena, subhanallah, ternyata kamu ada di sini juga. Saya baru selesai isi pengajian di masjid besar ini. Kok bisa kita ketemu lagi? Ustazah, saya senang banget bisa ketemu. Saya tadi sempet goyah, tapi Allah kasih saya kekuatan. Kayaknya emang Allah kirimkan Ustazah lagi buat nguatin saya. Itu tandanya doa kamu didengar, Sen. Jangan pernah berhenti berjuang. Taubat itu emang jalannya penuh cobaan, tapi Allah selalu bukakan pintu. Semoga istiqomah ya Mbak. Wajah kamu kelihatan adem banget sekarang. Iya, Allah selalu sayang sama hambanya yang benar-benar mau bertobat. Amin. Makasih semuanya, saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Mulai hari ini, jangan lagi menoleh ke belakang. Lihatlah ke depan, karena masa depanmu ada di jalan Allah. Iya Ustazah, aku yakin taubatku diterima. Meski masih banyak orang yang belum bisa lupa sama masa lalu aku.